Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, sebagaimana biasa marilah kita berdoa sejenak untuk siapapun yang merintis masjid ini, yang menjadi pengurus masjid ini mulai awal sampai sekarang, juga seluruh orang yang pernah ikut berpartisipasi membangun masjid ini dan mengisi kegiatan-kegiatannya, termasuk yang mungkin mengirimkan makanan, mengirimkan minuman, semuanya itu menjadi sumber kebahagiaan di dunia ini dan di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu sekalian, pada kuliah subuh hari ini saya akan menjelaskan Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Silakan diperiksa di Al-Quran surat Nuh, surat Nuh itu surat nomor 71 ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku, ini yang berbicara Nabi Nuh, berkata kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, apa yang dikatakan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, mintalah ampunan kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffaro, sungguh Dia adalah Maha Pengampun. Jika kamu istighfar, pastilah Dia, Allah, akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Itu bisa ditafsirkan secara fisik, memang hujan betul, bisa juga merupakan simbol-simbol hujan itu hujan rahmat. Dan menambah banyaknya harta dan anak-anakmu. Ini juga bisa diartikan secara fisik, bisa juga diartikan secara simbol-simbol, ya, bisa saja itu rahmat, ampunan, rezeki. Tidak hanya itu, kalau istighfar itu Allah juga menyediakan untukmu kebun-kebun dan menyediakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi istighfar itu berdasarkan ayat ini, ya, istighfar itu akan mendapatkan ampunan plus apa saja di situ, plus apa saja diampuni toh. Mintalah ampun kamu kepada Allah, Allah Maha Pengampun, berarti Allah akan memberikan ampunan. Jadi orang istighfar itu satu dapat ampunan. Penting ampunan ini, Pak. Umpamanya ya Pak, ya, subhanallah, siapa tuh Pak yang tidak pernah berdosa itu siapa? Semuanya itu pernah berdosa, ya.
Kalau umpamanya ada satu saja dosa yang belum diampuni oleh Allah, itu kan masalahnya jadi panjang loh, Pak. Masalahnya jadi panjang. Urusan akhirat kan panjang. Nah, kita mohon kepada Allah itu satu, kalau istighfar itu dapat ampunan Allah. Yang kedua dapat apa? Yang kedua dapat apa? Itu loh Pak tadi. Ini enggak, kita ini saja dulu ya. Di samping ampunan kita dapat satu, hujan yang lebat. Kita artikan letter dulu ya. Satu, ampunan. Yang kedua apa? Hujan. Yang kedua apa? Harta dan anak yang banyak. Itu harta dan anak yang banyak. Ya. Terus berikutnya kebun. Terus di dalamnya apa? Sungai-sungai. Oke. Begini Pak ya, ahli tafsir di dunia ini ya, yang paling pinter itu adalah sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Siapa? Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, masih keluarga Rasulullah, masih keluarga Rasulullah, sepupunya Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Inilah sahabat yang waktu hulam, kira-kira usia SD lah gitu, pernah diajak satu onta dengan Nabi. Satu onta, tidak tahu saya diletakkan di depan atau di belakang, saya tidak tahu, tapi di dalam satu onta. Umur masih sekian ya, masih anak usia SD, tapi Nabi itu berbicara yang menurut saya ukuran kalau orang sini itu ukuran usia 60 lah, karena yang dibicarakan itu yang sangat dalam. Contoh kayak gini ya, kamu kalau ikhfadillah yahfadka, kamu kalau mau ingat Allah terus, Allah ya ingat kamu terus gitu. Jagalah hubunganmu kepada Allah, nanti Allah juga akan terus mengalirkan bantuannya untuk kamu. Ini kan tasawuf tuh Pak, ini kan sangat dalam, tapi anak seusia itu sudah diajak bicara itu. Siapa tadi namanya? Ibnu Abbas. Nah, Bapak nanti kalau haji atau umroh, nanti silakan mencari namanya Masjid Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas. Saya lihat di dinding-dinding itu memang ini termasuk ini tadi, ikhfadillah yahfadka itu. Lalu Nabi pernah berdoa, ya Allah, orang ini, anak ini ya, berikan kecerdasan untuk menjelaskan makna Al-Quran. Doanya Rasulullah. Nah sekarang ya, kita ingin tahu bagaimana kecerdasannya itu. Suatu saat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu an kedatangan tiga tamu. Tamu yang pertama minta kepada Ibnu Abbas ini, minta untuk didoakan karena dia ini mempunyai kebun yang tak ada hujan, artinya menggantungkan pertaniannya itu pada hujan. Nah saat itu lama tidak ada hujan, berarti sama sekali dia tidak bisa, tanahnya tidak produktif. Minta tolong kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, kamu kan ahli Quran ya,
doakan saya dengan doa-doa Al-Quran sehingga hujan turun. Jawabnya Ibnu Abbas, baca istighfar saja yang banyak, baca istighfar yang banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, yang banyak. Keluar, tamu itu keluar. Tamu kedua datang. Wahai Ibnu Abbas, kamu kan ahli Quran ya. Saya ini punya masalah. Apa masalahmu? Saya ini punya pertanian, lahan pertanian, dan pertanian itu menggantungkan pengairannya dari sungai. Sekarang sungai itu kering total. Praktis ekonomi saya bermasalah karena nggak ada air pada sungai itu. Tolonglah doakan saya untuk bisa agar supaya sungai itu bisa penuh air seperti semula. Dijawab oleh Ibnu Abbas, perbanyaklah istighfar. Insyaallah istighfar. Ganti tamu yang ketiga. Saya punya masalah, Ibnu Abbas. Apa? Saya ini sudah lama berumah tangga, tapi sampai hari ini saya belum dikaruniai anak. Tolonglah carikan doa-doa supaya saya segera mempunyai anak. Dijawab oleh istighfar, oleh Ibnu Abbas, perbanyaklah membaca istighfar. 3 orang ini di luar sama-sama bertemu. Tanya, kamu tadi punya masalah apa? Ini, saya punya masalah pertanian saya itu tak ada hujan, tidak ada hujan. Saya minta doa. Diberi resep apa? Istighfar. Lah kamu apa? Saya punya sawah juga. Ini sungai itu kering. Minta didoakan supaya air di sungai itu penuh kembali seperti semula. Terus jawabnya apa? Istighfar. Yang kamu apa? Saya tidak punya anak, pengen punya anak. Disuruh apa? Istighfar. 3 orang ini kemudian protes kepada Ibnu Abbas. Wong ini masalahnya berbeda-beda, kok jawabnya istighfar. Jangan-jangan ini ahli tafsir palsu ini. Paham toh? Masa sakit yang berbeda-beda diberi obat yang sama? Oh, Ibnu Abbas. 3 orang itu kemudian menghadap, terus dijawab oleh Ibnu Abbas. Coba semuanya 3 orang ini buka surat Nuh ayat 10 sampai 12. Buka surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ayo baca. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ayo, paham kamu? Paham. Sudah? Masih ada yang ditanyakan? Tidak, Ibnu Abbas, cukup cerdas sekali kamu itu. Dijawab di situ tuh ayatnya tadi Pak ya. Bacalah istighfar. 1, Allah akan menurunkan hujan. Berarti permasalahan orang nomor 1 toh. Di dalam ayat tadi itu kamu nanti akan diberikan harta dan anak yang banyak. Ada tuh di ayat di situ. Berarti untuk permasalahan orang nomor
Nomor tiga ya Pak ya. Oke. Terus di situ wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan menyediakan untuk kamu sungai-sungai. Untuk pertanyaan nomor berapa? Aduh, ini orang cerdas ini, subhanallah. Satu ayat bisa untuk menjawab 3 pertanyaan yang berbeda. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, mungkin ya Ibnu Abbas ini karena dekat dengan Rasulullah, banyak hadis-hadis yang diceritakan oleh orang satu ini. Memang Rasulullah itu pernah mengatakan, man lazimal istighfar, siapa yang terus menerus istighfar. Istighfar itu baik Bapak. Istighfar itu baik, karena istighfar itu kita ini menghadap Allah dan mengakui bahwa kita ini bukan orang bersih. Kita mengakui bahwa kita ini orang berlumuran dosa, lalu minta ampun pada Allah. Itu berarti orang itu sudah mengakui, sudah bagus. Ja'alallah min kulli dhiqin makhraja, Allah akan menjadikan jalan, memberikan jalan keluar kepadanya dari seluruh kesulitan. Wa min kulli hammin faraja, dan Allah akan menghilangkan semua kesedihan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya di luar perhitungan, di luar kalkulasi matematik, rumus-rumus ekonomi. Nah itu ada orang sakit di punggung. Kalau sakit di punggung dipijat di mana Pak? Orang sakit di punggung dipijat yang mana? Mana? Di punggung, betul. Selalu sakit di punggung, dipijat di punggung, selalu Pak? Selalu begitu? Saya ini punya, ada nggak yang refleks kaki itu apa? Refleksi itu dipijat di mana? Di kaki tuh. Nah Bapak yang alirannya sakit punggung, ya dipijati di punggung. Maka terkejut, wong saya sakit punggung kok yang dipijat kaki. Orang ini juga tanya toh, wong saya ini minta supaya hujan itu turun, kok ya obatnya istighfar. Kok tidak diajari, ya Allah, Engkau Maha Kuasa menurunkan hujan, maka turunkanlah hujan. Nah gitu Pak Haji. Tidak begitu, ternyata apa disuruh? Istighfar. Kaget. Orang tidak tahu hubungan istighfar dengan hujan. Berdasarkan ayat ini Bapak-bapak Ibu sekalian ya, Umar bin Khattab itu pernah mengalami masa nggak ada hujan, kering, maka sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah Umar itu satu-satunya orang yang nggak mau berdoa turunkan hujan supaya kita tidak mau. Umar itu mulai istisqa sampai akhir itu hanya membaca Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Itu hanya itu saja. Orang di sekelilingnya itu tanya kepada Umar, Umar, kita semua ini minta hujan, kamu kok istighfar terus? Kira-kira jawaban Umar apa Pak Haji? Kira-kira jawaban Umar apa kira-kira? Kamu itu loh, wong ini istisqa, ini minta hujan, kamu kok hanya istighfar? Pasti Umar menjawab, kamu belum pernah baca ya surat Nuh ayat
10 sampai 12. Kata anak Umar, baca surat Nuh ayat 10 sampai 12 itu. Nanti kamu tahu jawabannya. Nah sekarang Bapak sudah tidak bertanya lagi gitu. Jadi istighfar itu seperti itu Bapak sekalian. Istighfar itu seperti itu. Menurut hadis-hadis Pak ya, Rasulullah itu setiap hari membaca istighfar berapa kali? Berapa sih? 100 ya. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Pak Haji baca berapa kali sehari? Lupa. Berapa kali Pak Haji? Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kurang ya? Kurang 100 ya Pak ya? Kurang. Mudah-mudahan lebih ya. Alhamdulillah. Maka melalui kajian ini, kalau kita punya masalah ya Pak ya, kalau kita punya masalah, mungkin penyakit, mungkin rezeki, mungkin keluarga ya, cara mengatasinya tidak harus berdoa, wahai Allah berikan jalan keluar masalah ini, tidak harus begitu terus, tapi juga tambahi istighfar yang banyak. Apa hubungannya? Sudahlah, tidak usah tanya hubungannya, karena Quran bicara itu, lakukan. Ya istighfar saja, hanya itu, ya itu saja. Sampai berapa hari? Pokoknya 7 hari ini istighfar sajalah, istighfar saja itu. 2 minggu belum ada solusinya, terus istighfar aja, terus itu. Kok begitu Pak? Baca surat Nuh ayat 10 sampai 12. Istighfar itu seperti itu. Ada juga Bapak Ibu sekalian ya, coba Bapak buka surat Hud ayat 3. Surat Hud ayat 3. Nah itu mirip itu. Kalau tadi surat Nuh 10 12, sekarang surat apa? Hud ayat 3. Silakan dicari dulu. Sudah ya, ketemu ya. Nah ini, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kamu itu istighfar kepada Tuhanmu, thumma tubu ilaih. Nah ini ditambahi nih, tidak hanya istighfar tetapi tobatlah. Jadi tidak hanya istighfar tapi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, terus wa atubu ilaihi. Nah ini dari ini astaghfirullahaladzim, aku mohon kepada Allah yang maha agung atas dosa-dosa saya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang selalu hidup dan selalu mengurus diri saya. Wa atubu ilaihi. Dari sini istighfarlah kamu dan bertobatlah. Nah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kalau baca itu apa jaminannya? Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Bonusnya, niscaya Allah akan memberi kenikmatan yang enak, yang bagus, yang menyenangkan sampai waktu yang telah ditentukan. Sampai waktu yang sudah ditentukan itu ya, orang tuh kalau
sudah tidak bisa menelan makanan, diinfus pun tidak bisa, itu bukan berarti Allah kekurangan rezeki, itu berarti jatah orang itu sudah habis. Itu loh Pak. Jatah yang dijatahkan Allah untuk orang itu sudah habis. Ya memang berarti sudah habis. Dimasukkan tidak bisa masuk, diinfus tidak bisa, tidak kena. Ya itu. Iya, over. Sudah. Apa sebabnya? Iya, jatahnya orang itu sudah habis. Masya Allah. Hanya apa? Hanya itu? Enggak. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, dan Allah akan memberikan karunia kepada orang itu sesuai dengan ketentuan. Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Al-Qurtubi ya, Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan surat Hud ayat 3 itu, dia mengatakan ayat ini berisi janji-janji Allah berupa kenikmatan yang melimpah kepada setiap orang yang beristighfar dan bertaubat. Dia mengatakan lebih lanjut, inilah buah istighfar dan taubat. Buah istighfar dan taubat. Saya setuju Pak Haji kalau tadi Rasul membaca istighfar 100, saya lebih. Kita ini subhanallah, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah kita ini setelah sholat itu membaca istighfar 100 kali saja itu kok kadang-kadang itu tidak sempat karena banyak kesibukan gitu loh Pak ya. Padahal kesibukan setelah itu ya tidak ada ya, buka HP saja. Ya mau makan saja. Kalau makan itu sama istighfar 100 itu kan berapa kali itu? Tidak sampai 5 menit tuh. Kita makan sampai setengah jam ya. Itu tidak persoalan kita baca istighfar. Apa hubungannya istighfar dengan persoalan anak, persoalan istri, persoalan suami? Biar itu Allah yang ngurus. Yang ngurus itu Allah. Tidak usah tanya ini hubungannya apa? Quran bicara begitu ya sudah ikuti. Sudah menjanjikan. Inilah buah istighfar dan taubat, kata Imam Al-Qurtubi. Yaitu kenikmatan yang melimpah, rezeki yang banyak, dan kesejahteraan. Allah juga tidak akan menyiksa, subhanallah. Allah juga tidak akan menyiksa umatnya Nabi Muhammad yang istighfar sebagaimana yang dilakukan Allah terhadap orang-orang yang dibinasakan sebelum umatnya Nabi Muhammad selama istighfar. Itu ada ayatnya ya. Allah tidak akan menghancurkan orang selama orang itu istighfar. Menurut Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti menafsirkan ayat ini, Allah memberikan balasan yang terbaik bagi orang yang istighfar dan bertaubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku istighfar ya Allah dan aku tidak akan mengulangi lagi. Gitu. Aku tidak akan mengulangi lagi. Ibnu Katsir mengatakan Nabi Hud memerintahkan kaumnya untuk istighfar agar dosa-dosa mereka dihapus Allah, kemudian memerintah mereka bertaubat agar masalah yang dihadapi mendapat jalan keluar. Kalau Ibnu Katsir, dua hal, istighfar itu untuk mendapatkan ampunan, tobat itu untuk menghasilkan bonus-bonus rezeki dan solusi masalah hidup ini. Siapapun yang melakukannya, niscaya Allah akan menjaganya, memudahkan rezekinya dan menjadikan urusannya lancar. Tapi yang terbaik itu bukan begini Pak. Ya Allah, dengan istighfar
maka berikan jalan keluar segala masalah. Itu menjadi istighfarnya itu punya kepentingan, Pak ya, itu. Yang terbaik ya saya istighfar, ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya, sudah selesai. Allah memberikan apa? Itu urusannya Allah. Yang penting saya istighfar. Sebab kalau nanti istighfar, ya Allah saya istighfar penyakit saya sembuh, itu ini istighfarnya itu bukan tujuannya pada pengampunan. Arahnya itu adalah apa? Pengobatan. Tidak dilarang Bapak, tidak dilarang, tapi lebih spesifik, lebih khusus, lebih murni, karena itu istighfar murni. Ya, kita istighfar itu kan minta supaya kita ini diberi ampunan, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penulis yang terkenal, Pak, ya, yang Syekh A'id Al-Qarni itu, yang menulis buku yang terkenal, judulnya buku La Tahzan. La Tahzan itu kan buku terkenal, Bu, dicetak berapa kali. Tapi beliau juga menulis buku yang lain, namanya Al-Hayatut Thayyibah. Dia sampai seperti ini ya Pak ya. Ini saya baca saja. Satu, ini. Apakah Anda ingin hidup tenang dengan banyak kenikmatan? Tuh. Jika jawabannya iya, maka perbanyaklah istighfar. Ini ayat Al-Qarni. Dalilnya surat Hud ayat 3 yang tadi kita bahas. Nomor 2, apakah Anda ingin berbadan sehat, kuat, terjauh dari bencana dan penyakit? Jika iya, bacalah surat Hud ayat 52. Silakan dicari. Surat apa? Hud ayat 52. Hud 52. Sudah ketemu? Hampir sama dengan surat Nuh. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah. Ya, mohonlah kamu ampunan kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras kepadamu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepadamu. Coba, akan menambahkan kekuatan pada kekuatan yang sudah diberikan kepadamu. Jadi sudah kuat, ditambah lagi kekuatan baru. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda begini, Rasulullah, apabila seorang mukmin melakukan dosa, maka tertulislah noda hitam di batinya. Sekecil apapun dosa, ya Pak ya, itu akan ada titik ini, titik noda. Kalau banyak, ya titiknya banyak. Banyak lagi, akhirnya yang putih ini kan tidak ada, hilang. Apabila ia bertaubat, menjauhi dosa dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Nah ini, bersihlah hatinya. Nomor 3, pertanyaan A'id Al-Qarni, apakah Anda ingin terjauh dari bencana dan fitnah serta cobaan berat? Apakah Anda ingin bebas dari cobaan berat, bencana dan fitnah? Jika iya, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Dalilnya silakan dibuka surat Al-Anfal ayat 33. Al-Anfal 33. Sudah ketemu? Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Nah ini saya sebut tadi itu.
kami tidak akan menyiksa kamu, menurunkan siksa kamu jika kamu mau istighfar, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Enggak, jadi kalau selama orang itu sedang istighfar, itu tidak akan ada bencana. Surat apa tadi? Al-Anfal 33. Nanti kalau di rumah Bapak, semua yang saya sebut ini ditulis, dibaca lagi terus. Tidak bisa Pak memasukkan ayat ke dalam hati. Kalau dihafal hurufnya saja selesai itu, dihafal ayatnya saja selesai. Tapi yang saya maksudkan itu menjadi renungan, menjadi pegangan. Keempat, tadi kan 5 toh. Apakah Anda ingin tidak mengalami kekeringan? Apakah Anda ingin memiliki keturunan anak yang soleh? Apakah Anda ingin memperoleh harta yang melimpah, yang berkah? Jika iya, perbanyaklah istighfar. Dalilnya Nuh 1, 10 dan 12. Oke. Nomor 5, apakah Anda ingin menghapus dosa-dosa lalu memperbanyak kebaikan dan meningkatkan ketakwaan? Apakah kamu ingin itu? Jika iya, perbanyak istighfar. Dalilnya Al-Baqarah 58. Al-Baqarah 58. Subhanallah. Katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa. Khittatun naghfir lakum, khittatun naghfir lakum, dan seterusnya itu. Ini istighfar. Baik. Jadi istighfar itu minimal adalah astaghfirullah. Astaghfirullah itu sudah minimal. Astaghfirullah. Kalau mau lengkap, bukan. Kalau mau lengkap, astaghfirullah hal azim, ada azimnya, ya. Astaghfirullah azim. Oke. Lengkap. Kalau istighfar plus tobat yang berdasarkan ayat-ayat ini, istighfar yang disertai tobat itu lebih tinggi lagi perolehannya. Maka bacalah astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Masya Allah, ini luar biasa. Kalau mau yang tinggi lagi agak panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar, induk dari seluruh istighfar. Itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan redaksi bikinan ulama, bukan sahabat, Rasulullah. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Siapa yang membaca sayyidul istighfar itu pagi hari dan siang hari itu meninggal, dijamin masuk surga. Siapa yang membaca malam hari meninggal, dijamin masuk surga. Itulah sebabnya saya di masjid kampung saya itu sudah saya minta supaya setiap maghrib, setiap subuh itu suruh baca bersama-sama. Kalau nggak bersama-sama nanti lupa. Itu istighfar. Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Orang hafal semua dan sudah menjadi kebiasaan. Subuh Sayyidul Istighfar supaya meninggal pada hari itu. Ada orang meninggal dunia, kemudian setelah salat subuh, kemudian saya tanya, tadi salat subuh enggak di masjid? Iya, masuk surga dia. Sebab tadi waktu di masjid membaca Sayyidul Istighfar. Tuh. Itulah bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati. Jadi ceramah subuh ini memang tujuan saya hanya satu saja. Kalau ingin mengatasi masalah, tidak selalu dengan persis seperti yang diminta. Dan itu memang ada, Pak. Contoh ya, di dalam buku doa-doa keluarga bahagia yang biru itu, di situ resep untuk mengendalikan marah. Orang supaya ada kasus tidak marah, kira-kira doanya apa? Ayo, doanya apa?
Bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia aja. Kita dihadapkan pada masalah yang kita mau marah, terus kita minta supaya tidak marah. Doanya dalam bahasa Indonesia seperti apa? Hah? Bahasa Indonesia aja. Apa doanya Pak Haji? Ya Allah, berikan kami kesabaran. Tapi Rasulullah tidak selalu itu. Doa antara yang diajarkan Rasulullah, Allahumma inni qad wahabtu nafsi wa irdi lak. Ya Allah, sungguh, ini doanya dari Rasulullah ketika marah, sungguh harga diri saya itu hanya penting di hadapanmu. Ya jauh Pak ya, jauh loh itu. Karena apa? Rasulullah tahu orang marah itu pasti persoalan harga diri, maka diambil porosnya itu. Ya Allah, harga diri saya cukup di depanmu, saya tidak perlu harga diri saya di depan makhlukmu. Itu porosnya. Nah istighfar bisa saja begitu. Baik, ini sudah hampir 45 menit, masih ada waktu. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak. Allah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, iya. Masya Allah. Iya. Yang dari pertanyaan saya yaitu, kapankah waktu terbaik kita mengucapkan istighfar? Yang pertama. Kemudian ketika kita mendapatkan sebuah keadaan seperti itu, apakah kita membaca alhamdulillah atau juga istighfar? Karena ketika kita mendapatkan Iya. Ada sesuatu yang mungkin menjadi cobaan. Enggak. Jadi mungkin Ya. itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikutnya. Silakan. Jadi yang pertama saya jawab dulu Bapak, tidak ada ketentuan waktu istighfar. Istighfar itu zikrullah Bapak. Bapak sambil nyetir mobil kita sudah montor istighfar yang banyak, nggak ada masalah itu. Lalu kalau kita itu setelah dapat nikmat membaca alhamdulillah atau istighfar, ya dicampur aja nggak ada apa-apa. Alhamdulillah, istighfar, ampunilah saya barangkali saya memperoleh harta ini ada sesuatu yang tidak baik. Ya Pak ya, itu. Ya mohon ampun pada Allah. Apa jeleknya? Makanya istighfar itu tidak mengenal waktu. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim. Ya Allah, jika ada yang tidak baik, ampunilah saya, bimbinglah saya untuk bisa bekerja lebih baik. Oke, berikutnya Pak Haji. Apa Pak? Ya, ini ada pertanyaan, bolehkah membaca Sayyidul Istighfar waktu sujud? Sekarang saya tanya, Sayyidul Istighfar itu yang mengajarkan siapa? Rasulullah toh? Berarti redaksinya itu berasal dari Nabi. Sudah, titik. Yang kedua, pernahkah Bapak mendengarkan atau mengetahui hadis bahwa perbanyaklah doa pada waktu sujud? Pernah? Oke. Jadi berdasarkan dua hadis tadi, boleh enggak? Boleh tak Pak ya? Boleh. Dan saya sudah sering melakukan. Kadang-kadang saya baca waktu sujud, kadang-kadang saya baca pada saat menjelang salam. Saya kira begitu Bapak. Kalau ada yang ibu-ibu, monggo silakan. Itu ada ibu, ya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibantu itu, ini mic-nya. Ya.
Sebentar Pak, saya nggak dengar ini. Oh iya. Oke. Sebentar, ada persoalan teknis ya. Silakan. Oh, sampai di bawah sana. Masya Allah. Tidak apa-apa, menambah pahala. Silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Edwin Bro. Yang ingin saya tanyakan mengenai membaca istighfar itu yang lebih baik banyaknya atau kualitasnya. Sekian aja pertanyaan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ukuran banyaknya, ibu hanya dapat pahala. Paham toh? Orang baca istighfar, ngerti tidak ngerti, dapat pahala. Subhanallah. Mulut digerakkan menyebut nama Allah, meminta ampun pada Allah, itu ngerti tidak mengerti, serius tidak serius, dapat pahala. Itu Bunda. Tapi kalau ibu itu istighfar penuh perenungan sehingga tidak bisa banyak, sehingga itu bisa merubah cara berpikir, lebih hati-hati, maka ibu dapat double. Satu, bacaan pahala istighfar, dan pahala ada tekad untuk berubah. Lah yang enak bagaimana? Yang enak ya penuh penghayatan dan banyak. Ya cukup itu. Tapi kita tidak boleh berbicara gini, istighfar kok begitu banyak, cepat-cepat begitu, dapat apa? Oh, tidak boleh begitu lah. Wong dia menyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya, kita tahu bahwa itu istighfar yang tidak sampai ke hati, sampai ke, tapi jangan dikatakan bahwa itu tidak berguna. Itu tetap dapat pahala kuantitasnya. Kalau ada orang istighfar hanya 10 kali tetapi dengan perenungan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, mengingat masa lalu. Ya Allah, saya itu begini. Ya Allah, ampunilah sampai hari ini saya itu masih begini. Ampunilah, bantulah saya di dalam hati. Aku bertobat sungguh ya Allah, bantulah saya untuk tidak mengulang lagi. Astagfirullahaladzim. Sehingga hanya sampai 10, maka ibu dapat pahala dari perenungan itu. Masing-masing punya nilai. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, siapapun yang berdosa di antara kami dengan istighfar dan taubat, maka ampunilah kami dan terimalah taubat kami. Wahai Allah, jangan wafatkan kami kecuali kami telah membawa pahala yang banyak dan dosa yang telah Engkau ampuni. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum taubat kami Engkau terima. Ya Allah, jadikan istighfar dan taubat kami yang kami lakukan setiap hari menjadikan solusi untuk seluruh masalah hidup yang kami hadapi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.